Udah. Udah ya? Udah, gue mau bagiin itu ya dulu. Dulu tutup dulu, ini udah record tahu. Yun, keluarin video gua, Ge. Aduh, filenya aja nggak tahu di mana, belum gue pindahin lagi. Sabar, woy, gue cari dulu, woy. Stopin aja dulu nge-recordnya, Tak. Iya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gedein Yun, itunya filenya, gedein. Kami dari kelompok 8 tentang reproduksi, fisiologi hewan, dosen pengampu Mahmud Rudini, MSI. Dari kelas B, semester 5. Yang beranggota saya sendiri, pembawa acara atau moderator, Anita Landari, dan teman saya Yuna Fabiola Arista dan Yudia Anita. Dan saya akan menyampaikan pemateri 1. Next. Tak kelihatan. Terus, tak kelihatan sama sekali. Gimana tuh, setengah nggak sih? Udah up. Ini belum. Agak nge-zoom lagi, Yun. Gambaran umum reproduksi hewan. Reproduksi aseksual maupun reproduksi seksual terjadi pada tingkat kingdom hewan. Reproduksi aseksual, bahasa Yunani, yaitu tanpa seks, adalah penerapan individu baru yang agak gede sih. Adalah pencipta individu baru yang semua gennya berasal dari satu induk tanpa pelebur telur dan sperma. Reproduksi seksual adalah penciptaan keturunan melalui peleburan gamet haploid untuk membentuk zigot, telur yang sudah dibuahi yang diploid. Mekanisme reproduksi aseksual yang beraneka ragam dan mampu membuat keturunan yang identik secara cepat. Banyak invertebrata dapat bereproduksi secara aseksual dengan pembelahan fision, yaitu pemisahan sebuah induk menjadi 2 atau lebih individu dengan ukuran kira-kira sama. Jenis reproduksi aseksual ini yang dapat ditemukan adalah fragmentasi. Reproduksi aseksual dapat juga menciptakan banyak sekali keturunan dalam waktu singkat, merupakan hal ideal untuk dapat mengkolonial suatu habitat secara cepat. Next. Gambaran umum reproduksi hewan. Siklus dan pola reproduksi hewan sangat bervariasi. Ada 3 siklus pola hewan sangat bervariasi. Pertama, sebagian agak gedein lagi. Sebagian besar hewan memperlihatkan siklus yang jelas dan siklus yang jelas. Kelihatan jelas dan pasti dan memproduksi yang seringkali dikaitkan dengan apa? Nah, mantap. Udah sip. Jadi, sifat periodik reproduksi memungkinkan hewan untuk kecilin aja Yun, enggak kecilin Yun, ketutupan sama itunya. Sifat udah. Reproduksi memungkinkan hewan untuk menghemat sumber, menghasilkan keturunan ketika lebih banyak energi tersedia dibandingkan untuk memelihara kondisi dan ketika kondisi lingkungan menurun, keberlangsungan hidup keturunannya. Next. Nah, sip. Udah sip.
Mekanisme reproduksi seksual. Pertama, ada mekanisme fertilisasi, yaitu peleburan sperma dengan telur, baik memainkan peranan penting dalam reproduksi seksual. Kemudian beberapa spesies melakukan fertilisasi eksternal. Telur dilepaskan betina dan dibuahi oleh jantan dalam lingkungan sekitarnya. Spesies lainnya melakukan fertilisasi internal, sperma didepositkan di dalam atau didekatkan saluran reproduksi betina dan difertilisasi secara di dalam saluran tersebut. Next. Reproduksi seksual generatif. Reproduksi seksual dicirikan dengan penyatuan gamet, fertilisasi yaitu sperma dan ovum. Fertilisasi pada invertebrata sering dijumpai pada cacing tanah yang bersifat hermafrodit, yaitu satu individu menghasilkan sperma dan ovum. Kemudian akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Masih kamu, tak? Oke. Konjugasi yaitu persatuan antara dua individu yang belum mengalami spesialisasi seks, terjadi persatuan inti, karyogami, dan sitoplasma, plasmogami. Fusi yang bersatuan atau peleburan dua macam gamet yang belum dapat dibedakan jenisnya dibedakan menjadi 3 macam, yaitu 1 isogami, 2 anisogami, 3 ogami. Ya. Udah ya. Selanjutnya oleh pemateri kedua. Baiklah, saya Yudianita akan melanjutkan mekanisme reproduksi aseksual, di mana reproduksi aseksual atau vegetatif yang pertama ada fragmentasi, yaitu pemisahan salah satu bagian tubuh yang kemudian dapat tumbuh dan berkembang menjadi buding atau tunas, yaitu pembentukan tonjolan pada salah satu bagian tubuh hewan dan dapat berkembang menjadi individu baru. Yang ketiga ada fisi, yaitu pembelahan sel pada sel induk dan hasilnya akan berkembang menjadi individu baru. Yang keempat ada sporulasi. Dengan dibentuknya spora pada sel di sel induknya, akhirnya spora akan berkembang menjadi individu baru. Yang kelima ada partenogenesis, yaitu terbentuknya individu baru melalui sel telur dan dapat dibuahi. Yang keenam ada paidogenesis, yaitu terbentuknya individu baru langsung dari larva atau nifanya. Next. Selanjutnya yaitu sistem reproduksi pada vertebrata. Yang pertama ada Fiscus, contohnya ikan, merupakan kelompok hewan ovipar, ikan betina dan ikan jantan tidak memiliki alat kelamin luar. Ikan betina tidak mengeluarkan telur yang bercangkang, namun mengeluarkan ovum yang tidak akan berkembang lebih lama, yang tidak akan berkembang lebih lanjut apabila tidak dibuahi oleh sperma. Yang kedua yaitu ada amfibi, contohnya katak, merupakan jenis hewan ovipar, katak jantan dan katak betina tidak memiliki alat kelamin luar. Pembuahan katak terjadi di luar tubuh. Pada saat kawin, katak jantan dan katak betina akan melakukan amplexus, yaitu katak jantan akan menempel pada punggung katak betina dan menekan perut katak betina. Kemudian katak betina mengeluarkan ovum ke dalam air. Next. Yang ketiga ada reptil, yaitu kelompok reptil seperti kadal, ular, dan kura-kura, merupakan hewan fertilisasinya terjadi di dalam tubuh atau fertilisasi internal. Umumnya, reptil bersifat ovipar, namun ada juga reptil yang bersifat ovovivipar, seperti ular, garter, dan kadal. Yang keempat ada aves, yaitu kelompok burung, merupakan hewan ovipar. Walaupun kelompok burung tidak memiliki alat kelamin luar, fertilisasi tetap terjadi di dalam tubuh. Hal ini dilakukan dengan cara saling menempelkan kloaka. Next. Yang kelima ada mamalia, yaitu saluran reproduksi jantan, tubulus mesonephros berkembang menjadi ductus. Eferen kemudian akan menuju epididymis. Selanjutnya, saluran reproduksi betina pada
Monotremata oviduk. Oviduk sebelah hanya sebelah kiri yang berasal dari ductus muller. Oviduk bagian posteriornya berterus yang mensekresikan bungkus telur. Oviduk menuju ke sinis urogenital dan bermuara di kloaka. Nah, di sini ada 4 macam tipe uterus. Yang pertama ada duplex, yang kedua ada dipartil, yang ketiga ada bicornuate, dan yang keempat ada simplex. Next. Selanjutnya yaitu reproduksi pada hewan Faltihelminthes, yaitu organ reproduksi jantan atau testis pada organ betina atau ovarium pada Platyhelminthes terdapat dalam satu individu sehingga disebut hewan hemafrodit. Selanjutnya, hewan reproduksi terdapat pada bagian ventral tubuh Platyhelminthes, ada yang hidup bebas di parasit. Selanjutnya, habitat Platyhelminthes yang hidup bebas adalah di air tawar, laut, dan tempat-tempat yang lembab. Selanjutnya, reproduksi Platyhelminthes dilakukan secara seksual dan aseksual. Next, yang kedua ada Nematelmintes, yaitu umumnya bereproduksi secara seksual karena sistem reproduksinya bersifat gonokoris, yaitu alat kelamin jantan dan betinanya terpisah pada individu yang berbeda. Selanjutnya, fertilisasi dilakukan secara internal. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Yuna. Yuna, suaranya dihidupin dulu, Yuna. Ya, udah maaf ya. Baiklah, di sini saya Yuna Rizka sebagai pemateri ketiga. Nah, yang ketiga ada Annelida. Annelida umumnya bereproduksi secara seksual dengan pembentukan gamet, memiliki klitelum sebagai alat kopulasi. Namun ada juga yang bereproduksi secara fragmentasi yang kemudian beregenerasi. Yang keempat ada arthropoda. Alat reproduksi jantannya yaitu testis terletak di bawah perikardial sinus. Kemudian alat reproduksi betinanya adalah ovarium yang berupa testis baik bentuk maupun letaknya. Yang kelima yaitu moluska. Moluska bereproduksi secara seksual dan masing-masing organ seksual saling terpisah pada individu lain. Fertilisasi dilakukan secara internal dan eksternal untuk menghasilkan telur. Yang keenam ada Echinodermata. Secara umum, film Echinodermata mengalami seks secara terpisah dengan beberapa perkecualian. Beberapa spesies vivipar, beberapa berkembang biak dengan aseksual, yaitu dengan pembelahan sel, memiliki daya regenerasi yang besar sekali bila terdapat di bagian yang rusak atau terlepas. Yang ketujuh ada Porifera. Porifera melakukan reproduksi secara aseksual maupun seksual. Reproduksi secara aseksual terjadi dengan pembentukan tunas atau gamule secara seksual dengan cara peleburan sel sperma dengan sel ovum. Pembuahan ini terjadi di luar tubuh Porifera. Yang kedelapan ada Coelenterata. Reproduksi Coelenterata terjadi secara aseksual dan seksual. Reproduksi aseksual dilakukan dengan pembentukan tunas, dan reproduksi seksual dilakukan dengan pembentukan gamet, yaitu dengan ovum dan sperma. Kemudian ada macam-macam reproduksi hewan invertebrata, ada perkembangbiakan aseksual, yaitu terjadi dengan cara membelah diri, fragmentasi, pembentukan tunas, sporulasi, dan partenogenesis. Yang kedua, perkembangbiakan seksual. Reproduksi seksual pada invertebrata terbagi atas. Yang pertama, konjugasi, yaitu persatuan antara dua individu yang belum mengalami spesialisasi seks. Dan yang kedua, fusi, yaitu persatuan atau peleburan dua macam gamet yang belum dapat dibedakan jenisnya. Dibedakan menjadi 3 macam, yaitu isogami, anisogami, dan oogami.
Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian dari presentasi kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kan? Aduh, udahlah jadi-jadinya.